maksudnya untuk gua nerima commission dan mungkin dibilang sebagai pekerja kreatif udah 11 tahun kali Bu. Jadi itu gua namain Facebook gua Muklai Laser Gun Electro Boy. Mungkin dibilang 20 giga bokep tuh gue dapet dong lewat stokannya doi. Ya justru dulu emang kalau gue secara pribadi gue lumayan jadi apa ya, jadi ensiklopedia keliling anak-anak kampus nih. Ya makanya itu karena memang gue nggak ada goals kali ya. Gue tuh nggak ada goals, terus gue kayak lakuin apa yang gue suka, whether orang suka atau enggak. Kan kita juga nggak bisa apa namanya membahagiakan semua orang ya. Itu repetitif, eat, sleep, art, repeat, eat, sleep, art, repeat gitu segala macem. Terus Retired Club Podcast, klub pensiunan, obrolan klub pensiunan. Hari ini gue bersama salah satu teman lama yang hari ini cukup gemar ripah gitu secara kekaryaan dan lain sebagainya. Gue juga sebenarnya nggak mau ngenalin sih karena nanti di YouTube juga ada title name gitu. Tapi hari ini gue alhamdulillah banget Muklai bisa ngeluangin waktu untuk ngobrol di episode. Sebenernya gue nggak mau nyebut episode, Clay, karena kadang-kadang kalau gue ngomong episode suka nggak tayang. Jadi kayak post produksinya nggak kelar jadi gitu. Tapi suka konsisten juga satu. Mudah-mudahan kali ini bisa terekam dengan baik sampai nanti outputnya di YouTube channelnya si Retired Club sih. Gitu. Oh ini bukan buat Gravity ID. Tapi masih berkesinambungan Gravity ID sama Retired Club gitu. Clay, gimana kabarnya setelah menjadi seorang ayah, menjadi suami, terus ya udah pasti seniman gitu. Gimana? Kayaknya gue gak pernah nanya-nanya itu ya. Berat sih, berat aja. Lumayan tugasnya ternyata lebih berat aja gitu. Beratnya? Ya udah 4 tahun ini gue masih ngerasa masih belajar sih gue. Adaptasi terus sebagai suami ataupun sebagai sebagai ayah gitu. Kayak kalau dibilang alhamdulillah gue dibilang sebagai seniman deh. Cuman kalau itu sih kayaknya udah autopilot aja kali ya, karena ya mungkin sekarang udah jalan ke 11 tahun gue berkarya. Lebih kali. 11. Gue hitungnya udah, maksudnya untuk gue nerima commission dan mungkin dibilang sebagai pekerja kreatif udah 11 tahun kali Bu. Jadi udah nggak berasa ya. Udah autopilot aja gitu. Gue pertama kali kalau gue runut tadi ya di perjalanan ke studionya Muklai gitu, kayak gue kapan ya kenalan sama dia tuh kayak 2012 gitu. Pasca lo ikutan Jakarta 32 terus bikin Control D. Wah, anjing sama Aldo. Absurd. Sama Aldo terus kita kenalannya kalau nggak salah di Salihara, boy. Waktu itu kan pameran di Salihara kan Control D. Jadi sebelumnya lu udah kenalan sama gua itu waktu gua workshop sama Omle itu dipamerin di Galnas, Gedung C waktu itu. Sama Aldo juga. Oh iya. Dua. Bisa jadi. Terus gua abis itu baru bikin si Control D-Fuck itulah pokoknya. Jadi Control D itu ada kolektifnya Muklai dan digitalan lah, pakai pixel gitu dulu. Gara-gara Omle tuh anjir ya. Oke, seru. Seru banget gitu. Tapi itu waktu itu di tahun segitu Omle tuh lu gimana ngelihat? Cukup berpengaruh nggak sih? Wah gila, Omle tuh gua dulu ngefans banget sama Omle. Dulu gua namain Facebook gua Muklai Laser Gun Electro Boy. Itu tuh ya maksud gue ada kesempatan gue untuk workshop sama Omle sih satu buah apa ya. Gue kan sebenarnya bukan submit di 32 sebenarnya. Iya. Gue nggak pernah submit karya buat di 32. Nah tapi gue ikutin workshop karena emang sebenarnya gue pengen belajar pixel waktu itu. Gue pengen belajar pixel, terus akhirnya ketemu deh sama si Omle nih.
dengan apa namanya satu botol Aqua Coffee Mix-nya dia tuh. Kalau dibawa kemana-mana dulu. Jadi masih di ruang rupa di Tebet. Terus ya banyak sih yang gue dapet sampai file mungkin dibilang 20 giga bokep tuh gue dapet dong lewat. Jujur aja. Stokannya dong. Jujur aja tuh, Om Le tuh asli gue tuh stok ilots gue banyak tuh di situ tuh jujur aja. Gitu. Berarti itu udah kuliah dong. Udah kuliah, semester pertama lah, semester pertama. Semester pertama. 2012-an ya. 2012 iya, 2012-an itu. Itu kenapa lo tertarik sama pixel art? Atau sebelumnya udah tahu si pixel art ini atau emang sebenarnya emang gue tuh suka sama Iboy kan tadinya. Ya, ada Iboy. Gue punya bukunya dulu, cuman bukunya hilang kayaknya. Gue beli di Senen tuh. Gue beli Senen terus gue pamer-pamerin lah ke ya justru dulu emang kalau gue secara pribadi gue lumayan jadi apa ya, jadi ensiklopedia keliling anak-anak kampus nih. Jadi kayak misalnya kayak ada beberapa seniman yang emang gue kenalin ke teman-teman gitu. Kayak misalnya ke Dado, lu coba lihat referensi ini Do. Misalnya gue coba Charles Burn atau apa gitu yang karena dulu mungkin gue udah kayak literasi gue soal seniman itu udah digging gue udah digging karena emang dari dulu emang gue pengen untuk nekunin di bidang ini gitu jadinya banyak teman-teman yang mungkin sampai sekarang lu lihat deh seniman ini deh, coba lu lihat deh, lu lihat segala macam, apalagi sekarang adanya Instagram jadi lebih gampang gitu untuk gue cari searching segala macam. Terus ya kalau ketemu Om Le kayaknya emang gue ngefans tuh sama Om Le itu tadinya. Emang gue ngefans banget. Secara kekaryaan dia atau band? Secara band, kekaryaan, attitude segala macam gue ngefans gitu. Ngefans banget gitu dulu. Terus ternyata pas gue udah ikut workshop, aduh orangnya begini lah. Kelakuannya gitu ya, ngeliat langsung gitu-gitu ya. Itu menurut gue genuine sih. Genuine yang memang seniman banget gitu. Doi seniman banget menurut gue, tinggal di tempat yang amburadul kayak gitu ya segala macam. Nggak bisa rapi. Iya, dengan permasalahan hidup atau gimana kita nggak tahu gitu. Cuman oke sih menurut gue di situ, gue belajar di situ gitu. Lu tadi lu bilang bahwa jadi salah satu ensiklopedia atau ngasih reference lah ya ngasih buat reference anak-anak. Terus gue lumayan. juga ternyata ada beberapa teman gue, teman SMA-nya Muklai, terus atau jadi adalah si Doi. Teman SMA-nya Muklai, terus dia kuliah juga, terus teman-teman rata-rata bilangnya lu mah emang dari dulu doyan gambar gitu, dari gambar di kelas, bahkan lu SMA udah jual-jualin gambar lu gitu, nawar-nawarin kan ternyata. Itu apa emang lu udah digging dari masa-masa itu atau justru ketika masuk kampus baru? Gue udah digging dari masa itu, tapi kan dulu kan emang internet gak terlalu ini ya, cuman maksud gue bisa dibilang waktu SMA gue udah kenal Dives sih, gue udah termasuk oke sih itu. Jadi gue udah kenal Dives, gue udah kenal Futura waktu itu, gue udah digging Futura, terus karena emang singgungannya sebenarnya dari sneakers. Gue dulu digging sneakers banget gitu. Jadi misalnya ini Nike apa ya, collab sama ternyata collab sama Futura tuh siapa gitu. Terus Nike ada collab sama Stas waktu itu, wah Stas nih siapa gitu ya, gue cari di situ. Jadi emang karena ketertarikan gue dulu sama lifestyle, yaitu tadinya sneakers dan segala macam, ya gue jadi suka di situ Bud. Jadi di situlah. Jadi wah digging gue Stas apa segala macam. Dan dulu ya memang nggak seperti sekarang internet kan sebenarnya. Jadi kita untuk download gambar di Juxtapost tuh lama banget kayak ngeprint gitu segala macam. Iya, jadi semua gambar di Juxtapost tuh gue save-savein. Gue tuh rapi banget kan soal folder gitu ya. Gue folderin satu-satu. Misalnya di Face ini karya-karyanya, misalnya Warhol ini karya-karyanya. Nah, akhir itu kebawa di file itu gue sebar di waktu pas kuliah. Gitu. Mungkin kalau Om Le kan file bokepnya sama file lagu-lagu karaoke kan. Nah, kalau gue lumayan ke seniman dan segala macam gitu. Kita juga sebenarnya seangkatan ya, jadi gue cukup relate gitu karena dulu gue juga di kampus kayak nggak banyak juga teman-teman yang berkesempatan punya laptop atau punya komputer sebenarnya kan. Makanya kalau sekarang waktu berlalu orang makin banyak gitu. Jadi makanya kayak digging itu emang suatu keistimewaan gitu nggak sih, punya kesempatan buku apa segala macam referensi kayak gitu. Tapi ini menarik juga ya kalau lo berarti ngelihat berangkatnya dari lifestyle itu karena lo doyan nama sneakers terus ngeliat visual apa segala macam dari kolaborasi itu baru digging gitu berarti. Iya.
Bahkan waktu gue SMA tuh gue datang tuh ke ini, ke sneaker PIM waktu itu. 2006. Iya 2000, iya 2006. Yang di Musnas. Iya, itu kalau nggak salah gue kelas 1 iya kelas 1 SMA bener. Itu, gue datang tuh, sama bukan di Musnas, Sob. Di satu toko sneakers namanya Hoops di Kemang, setahu gue. Emang di Hoops ya? Kayaknya iya deh, setahu gue. Sneaker PIM bukan ya? Sneaker PIM apa medium rare? Sneaker PIM? Sneaker PIM kayaknya. Sneaker PIM kayaknya, setahu gua tuh. Jadi gua terus abis itu gua udah kenal, terus gua juga ngelihat beberapa seniman lokal juga yang pasti ya pasti Jablay, Darbot, Skoma, segala macem lah ya. Kalau yang cewek tuh sebenarnya Mbak Yunis gue. Justru malah Yunis ya udah mulai itu. Oke banget nih gitu dulu. Yunis, Sancia gitu-gitu ya. Sancia gue nggak begitu kenal waktu itu. Cuman gua emang dulu tuh transisi dari street art itu ke galeri itu waktu gue SMA. Waktu gue SMA tuh gue udah main ke Jakarta Art District di Grand Indonesia waktu itu. Waktu itu pembukaan MT tau gue. Awalnya gue lihat pameran tuh pertama kali pamerannya MT, pamerannya Finger Go Wild itu Mbak Yunis, terus Ika Fantiani. Itu tuh di Jakarta Art District awalnya. Ternyata gue baru tahu ada pameran segala macam. Ini sesuatu yang baru nih bagi gue. Ternyata karya bisa juga dipamerin di galeri itu. Sesuatu yang baru di situ. Itu juga kayaknya tahun-tahun segitu geliatnya street art, subculture gitu. Kayaknya harus informasinya lagi diserap gila-gilaan sama anak muda daerah itu. Gila-gila banget. Narkoba juga itu dia. Kayak substansinya juga emang beda-beda ya dari tahun tawuran, narkoba gitu segala macam, LGBT juga ada tuh. Udah mulai tuh dari situ. Iya, karena jadi banyak pilihan gitu. Lu mau yang mana nih? Yang mau musik banget apa yang underground banget apa segala macam. Kita bebas milih lah waktu itu. Iya, independen. Terus kalau musik tuh biasanya diggingnya ke aksara gitu ya, nyari-nyari. Nyari-nyari yang underrated. Bener itu. Tapi fast forward 11 tahun berlalu, yang lu dapet di 2006 ketika masih SMA gitu, katakanlah lu digging sneakers segala macam, itu ini yang lu bayangkan gak sih ketika lu melihat itu, mendownload apa segala macam? Maksud gue sekarang mungkin ada banyak yang juga menjadikan gue sebagai referensi juga gitu ya. Iya. Wah enggak sih, Bud. Enggak sih. Enggak kebayang gue. Gue dari dulu emang apa ya, enggak ngoyo lah hitungannya gue. Makanya kalau gue bilang gue tuh salah satu orang yang mungkin gak punya goals. Gue gak ada goals. Iya, gue gak ada goals sama sekali. Gak ada gue. Tapi kenapa lo terlihat ambisius ya? Kalau maksudnya apa karena gue kemakan sosmed? Karena gue suka ngelakuin hal itu. Jadi ambisi itu sebenarnya jadi berkurang ketika lo suka. Mungkin orang ngelihatnya kayak gila ya si Muklay misal konten rajin banget atau segala macam gitu. Tapi emang karena gue ngelakuin itu karena gue suka, Bud. Itu terlepas di situ. Karena kan kalau ambisi kan terkadang ada something yang mau dia catch, apapun itu, mau haram kayak mau halal terserah. Gue pokoknya bakal ngelakuin hal itu demi mendapatkan apa yang gue mau. Ya kan, ambisi kan seperti itu. Kalau gue dari dulu nggak pernah dari dulu nggak pernah. Kayak misalnya gue nggak diterima di galeri, gue nggak diterima di Arjok, ya udah, gue cari yang lain segala macam. Yang penting gue bisa kayak cari jalan yang menurut gua itu gua suka dan gua nyaman gitu. Berarti lu sempat ngerasain masa-masa itu juga? Banyak. Bukan jungkir balik kayak apa digging yang apply banyak. Apalagi ibaratnya gua kan dari kampus yang notabene nggak dianggap kan pada waktu itu. Sebenarnya jadi kayak sidekick lah, orang bilangnya sidekick segala macam. Even though gua udah dapat penghargaan waktu itu di Galnas, tetap dibilang sidekick sebenarnya. Si UNJ ini masih belum ada, ya maksudnya walaupun memang abang-abangan gue udah main di Ruru, udah jadi serum segala macam, tetap sidekick sih sampai sekarang. Mungkin wave-nya nggak berasa gitu ya? Wave-nya mungkin nggak berasa karena mungkin dulu nggak ada yang embrace. Kalau sekarang kan gue di podcast pun gue selalu bilang gue bukan dari KJ, gue bukan dari ISI, gue bukan dari ITB, tapi gue dari UNJ. Gue dari kampus pendidikan kecil yang ada di Jakarta Timur. Karena emang ya homies gue
East Side Iya, itu di situ. asik. Itu makanya gue nggak mau ninggalin East Side Iya. gue. Ini juga studionya Muklai masih di Dulu. sekitaran Rawamangun ya. Ini dulu gue ingat banget nih, dulu zaman Gardu House sampai nginep-nginep di sini ya. Ingat gak lu? Iya. Sahur-sahur dulu kontennya Gardu gitu. Kampret tuh masih ada Uwel tuh. Anjir, iya juga ya. Iya, Lama bener, banget bener, kan. iya, bener. Tapi kalau lu melihat UNJ sebagai di kekaryaan lu terus karir hari ini tuh gimana akhirnya melihat teman di dalam? Pahit sih sebenarnya, apa- pahit sih, gue akuin pahit. Gue akuin pahit UNJ, tapi gue boleh jujur itu adalah lembaga yang bukan lembaga sih, institusi yang sebenarnya ngebuat gue sampai sekarang, gue mesti harus bilang sampai saat ini gitu. Walaupun sebenarnya gue ngelihat tidak ada yang mendukung, satu fasilitas juga nggak baik, Ya. kurikulum juga segala macam, dan ya gue sebenarnya bersyukur gue bisa giving back dengan cara ternyata banyak yang masuk, adik-adik kelas gue yang mau masuk UNJ itu referensi dari gue. Oke. Itu gue udah mulai ngerasa kayak oh ternyata ini Ada ya impact yang gue melihat itu gitu ya, segala ya, macam. ya, Walaupun ya, sebenarnya kemungkinan kayak ya gue selama ini kan nggak pernah disupport juga kan ya sama kampus. Gue pameran, gue menang di mana, nggak pernah sama sekali kampus apa namanya untuk support segala macam. Gue pun pernah kena masalah, Bud. Gue pernah, nih di mana-mana gue selalu bilang, gue pernah kena masalah karena gue pernah diwawancara sama Urban waktu itu. Urban masih ada, gue bilang tuh waktu itu. Cuman kondisi gue sadar itu kondisi gue. Substansinya beda. Iya, ya akhirnya kan Lepas-lepas iya, orang lepas. nggak ada rem. Jujur ya gue bilang sama gue. Ya dulu di kampus gue nggak ada tenaga pengajar yang sebenarnya berkualitas untuk mendorong motivasi gue untuk menjadi seniman. Itu intinya. Jadi mereka cuma ngajarin cara gue ngajar, cara gue gimana caranya berkomunikasi sama murid dari berbagai umur ya, karena SD, SMP, SMA kita udah harus bisa gitu. Cuma kan di situ di pendidikan seni rupa itu ada dua variabel, ada pendidikan dan seni rupa. Why not gua milih di seni rupa doang? Kenapa memang gitu sebenarnya di situ. Itu hitungannya seperti itu gitu. Jadi gua ngerasa hidup gua bebas, tapi gua bisa menjaga ya makanya kan komunikasi sama temen sama klien kan beda ya. Nah, itu yang gue dapet di UNJ. Cara komunikasi itu. Oh, gitu. Ilmunya itulah ya. Ilmu gue untuk komunikasi sama yang ngasih lo kerjaan kayak gimana, kayak gitu segala. Makanya sampai detik ini gue nggak pernah ada masalah sama kerjaan. Alhamdulillahnya nggak pernah. Karena dengan berkomunikasi yang lo pelajari. Tapi kalau sebagai wahana ekosistem dulu zaman kuliah, tapi kalau gue ngelihatnya jadinya lo mau nggak mau karena kampus seperti itu, lo harus digging keluar, ketemu orang-orang baru, segala macam. Gila itu. Ya gue ngerasain lah, maksud gue banyak banget kan yang di Good School juga kayak Grafis Suruhara, terus juga Serum, terus juga ya lumayan banyak lah, lumayan solid juga sebenarnya menurut gue. Bahkan ya dulu teman kontrakan gue Jin juga. Kalau ini gambarnya di sini tring. Nggak ada. Oh nggak ada. Oke siap. Nggak ada ternyata. Sorry guys. Sorry editor. Kurang profesional ternyata. Nanti di glosarium Jin Panji siapa siapa. Itu sih sebenarnya. Jadi ternyata seiring perkembangannya waktu kita mau sekolah di mana itu jadi nggak penting lagi sebenarnya. Jadi bias gitu. Jadi sekarang udah adanya sosial media segala macam. Kita pun juga jadi bias juga kayak lu mau sekolah apa enggak terserah gitu sebenarnya. Asal lu rajin, asal lu bisa memanfaatkan media dengan baik, menurut gua itu semua bias. Gitu. Jadi kayak bisa ada no border lagi nih untuk lu masuk ke dulu kan lu masuk seni rupa ada tingkatan ya, Bud. Ada tangga sosial yang lu harus melewati. Yaitu adalah yang pertama otomatis kan ya pasti lingkaran seni rupa kontemporer terbesar di Jakarta itu adalah ruang rupa gitu ya kan sebenarnya di situ. Tapi waktu dulu gue seneng main di sana karena balik lagi semua idola gue tuh ada di situ gitu. Jadi kayak Omle, Jimmy, terus juga ya
ya lumayan banyak lah ya hitungannya kayak gitu segala macam. Bahkan dulu Jablay pun juga sering main di situ gitu dulu ya kan segala macam. Ya itu sih. Ya karena itu salah satu yang sumber referensi juga ya karena secara kolektif mereka udah muncul duluan dan udah berdiri duluan. Gitu. Bahkan dulu gua pertama kali harus lo tahu ya semuanya. Jadi art market sekarang booming. Dulu tuh di Ruru ada namanya Holy Market sebenarnya. Itu dulu gue seneng banget ikut Holy Market karena dulu semua seniman yang buka lapakannya dan dia menjual karya. Cuman sering perkembangan waktu mungkin ada yang jual thrifting, ada segala macam. Nah, di situ gue udah mulai kayak wah, udah shifting market ternyata gitu segala macam. Ya udah. Dulu tuh ya waktu dulu gue masih sama Jang Not Dead gitu. Gue pulang pernah nggak bawa barang sama sekali, Bud. Pernah tuh gue. Dulu gue inget banget samping gue itu Hana Madness kalau lo tahu. Dia juga masih buka lapak segala macam. Wah, gue seru banget di situ. Asli. Itu gue akuin sih di situ. Holy Market tuh nomor 1 tuh itu. Karena waktu itu bukan nggak ada ya, maksudnya yang bisa dibilang nggak ada juga ya. Nggak ada. Maksudnya fokus yang underground gitu atau yang side streamnya gitu kan. Dan itu rame banget. gitu. Dan waktu itu setahu gue tuh ya era-eranya kalau di musik Danila sama si JJ lagi mau dinaikin gitu di Ruru Radio terus gitu. Wah, dulu makanya wah gila ya spirit kolektif bisa seperti ini gitu. Makanya dulu gua kayak oke nih gitu. Nah, di situ. Terus baru ada Street Dealin aja baru ada tuh setelahnya kan. Itu juga gara-gara Gardunya ikutan Holy Market juga tuh baru bikin sendiri dan orang-orang di dalamnya juga yang pernah ikutan Holy Market juga kayaknya banyak juga yang terilhami bikin sendiri apalah segala macam banyak banget itu di situ. Tapi kalau ngelihat hari ini Clay perkembangan atau lo ngelihat yang baru-baru juga masuk kan udah ada wave selanjutnya nih setelah lo gitu ya, setelah angkatan lo kan ada yang wave baru. Wave selanjutnya iya. Ngelihat ya. Lo melihat ini sebagai ancaman kah atau enggak sih ya? Enggak, gue nggak pernah kayak dari dulu gue nggak pernah menganggap generasi baru sebagai ancaman. Gue nggak pernah menilai seperti itu gitu. Mungkin ada orang yang anjir lah gawean gue dicolong semua nih sama lu nih gini segala macem. Ya makanya itu karena memang gue nggak ada goals kali ya. Gue tuh nggak ada goals, terus gue kayak lakuin apa yang gue suka, whether orang suka atau enggak. Kan kita juga nggak bisa membahagiakan semua orang ya, hitungannya gitu. Jadi ya alhamdulillah gue udah 11 tahun. Ya kalau dilihat karya gue juga begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan juga bagi gue ya. Cuman mungkin tingkat kerajinan gue juga sebenarnya menurun banget gue dibanding zaman dulu. Jauh gue dulu energi gue gila coy. Lu bisa lihat gue di setiap pembukaan gue bugil aja intinya. Sekarang coba lihat gue di sana. Gue kehilangan Mukla yang dulu lagi gue nih. DJ nggak jelas. Sekarang sok serius gitu kan, pakai vinil apalah segala macam. Tapi kalau tipping pointnya tuh di mana ya? Orang gue juga nggak sadar ya. Saya ingat gue tuh lu menang apa? Indonesian Art Award. Dapat 100 juta ya waktu itu. Iya, abis itu gue jadi OKB. Iya, pokoknya gue ingetnya itu. Terus dia bilang abis itu jadi dulu gue masuk Indonesian Art Award waktu itu. Itu Yobi bukan ya? Bukan. Yobi bini gue yang menang. Yang menang. Jadi Indonesian Art Award, terus gua juara 3. Tapi gua di situ sebenarnya seniman paling muda, Bud. Hitungannya di situ gua seniman paling muda di situ dan UNJ sendiri. Masih ngampus kan? Masih ngampus gue, masih ngampus. Kak, gua dapat lu masih ada enggak sih motor lu yang itu? Liberty. Ada. Yang merah. Ada. Itu motor utama gue tuh. Jadi itu gua dapat 70 juta. Oke. Karena gua menang cash. Tanpa dipotong pajak waktu itu. Anjir. Terus karya gue laku 2. Oke. Oh itu karya gue laku di Galnas juga. bukan sih, Clay? Bukan di Galnas. Galnas kan? Di Galnas. Kuratornya Jim Supangkat. Gue ada juga soalnya. Kuratornya itu Jim Supangkat. Di peristiwa itu gue ada tuh. Terus intinya kemenangan gue itu berbarengan sama kesedihan gue. Karena soal percintaan.
waktu itu. Jadinya gue OKB, tapi gue OKB-nya sosial tuh sama temen gue. Jadi tiap minggu gue, wah intinya Party mulu Jaya ya. Pub, ayo segala macem. Dari jadi duit gue 2 minggu tuh Jaya Pub mulu. Oke. Jaya Pub terus kan mahal ya Jaya Pub ya Yoi. hitungannya. Udah minggu ke depannya, sob Camden aja kali ya, kemahalan nih Jaya Pub nih maksud gue nih gitu. Gue bilang duit gue udah menipis, jujur aja. Turun dikit Itu ya. sampai anak-anak bosen coy. Sampai anak-anak tuh bosen untuk mabok sebenarnya. Jadi kayak gua bayarin temen-temen gua untuk nemenin gua galau waktu itu. Anjing gak banget sih, jangan ditiru ya, jangan ditiru maksud gue. Tapi untungnya bukan spirit ya, kesadaran gua untuk investasi di situ udah ada. Kesadaran gua Kan untuk tadi lu bilang abis. Lu investasinya Iya, di cuman mana? Ada sebagian yang udah lu sisihin. sebagian tuh udah gue sisihin. Jadi gua beli oke. Mac waktu itu, gue beli Mac, intinya gue beli Galeria, Alat perang lah ya. Alat perang banyak banget. Jadi itu intinya hampir setengah yang gue dapet, gue buat investasi. Jadi iMac gue beli yang paling bagus, terus gue beli motor gue, yang maksudnya motornya bisa buat harian, bisa buat gaya lah itu. Iya. Terus, nah itu gue juga udah ngerti motor, jadi akhirnya gue beli Piaggio Liberty yang sebenarnya orang nggak tahu. Ini Piaggio Liberty apaan sih Nggak gitu. banyak sih. Ternyata sekarang harganya naik, Iya, sampai sekarang masih gue tahan gitu segala macam. Nah, dari situ untungnya kesadaran gue akan hal itu membuat gue sampai sekarang mungkin masih bertahan. Jadi kayak misalnya gue dapet, gue kan sekarang ada berapa ya? Ada 4 lah. Ada commission, ada kolaborasi, ada juga gue pameran. Ada juga gua sebagai content creator. Ini revenue maksud lo? Revenue ada 4, Oh, ada 4, oke, ada 4. oke. Commission gua buat hidup. Yang pasti buat store, buat anak bini gua. Iya. Kolaborasi yang pasti gua buat have fun. Itu buat have fun, terus juga untuk kayak nama gua biar bisa melebar lagi. Kalau galeri kayaknya memuaskan ego gua ya gitu. Kayak memuaskan ego gua segala macem. Kalau yang di content creator biasanya untuk mendanai hobi gua. Pure. Jadi gue beli apapun yang gue suka itu dari pure konten. Sampai sekarang gue mau beli apa, misalnya gue mau beli barang yang gue suka. Tapi barang yang gue beli juga berbalik lagi. Jadi bisa menghadirkan gue rezeki juga. Gitu. Jadi gue sekarang kalau mau beli barang tuh gue mikirin tuh. Ini bisa gue jadiin apa ya gitu. Jadi nggak pure bener-bener gue suka gue beli, enggak. Jadi kayak misalnya, wah ini bisa gue buat ini lagi nih. Oh, ya nggak bahaya sih sebenarnya. Cuman ya cara gua buat boros jadi bermanfaat gitu. Cara gua buat impulsif mungkin jadi lebih bermanfaat di situ. Tapi berarti yang di Indonesian Art World itu salah satu tipping point lo juga berarti ya? Bisa dibilang Lu masih gitu. ingat Cuman drop gue. Abis dari situ drop gue. Drop gue nggak berkarya nggak. Tapi kan dengan senjata yang tadi lo beli itu justru bikin ini lagi kan? Cuman abis dari situ gue full mati, full kayak Balik 2 lagi, bulan, 3 bulan balik lagi gembel. Balik lagi kopi hitam di tangan gitu hitungan, bukan fore dulu tuh, kopi hitam Belum di tangan. ada fore, boy. Belum ada. Tapi lo masih inget gak? Yang beli siapa? Aduh gue nggak inget. Ganas. Gue nggak inget. Tapi orang Jakarta? Nah tuh gue juga belum tahu, makanya untuk yang untuk siapapun Masa lu yang nggak beli tahu sih? kan emang kalau Gangas gak tahu, gue juga nggak dikasih tahu kan sebenarnya ada. Iniannya? Kalau di lettering ini gini apa, sob, authentication kalau di seni tuh ada yang sebenarnya setiap kolektor itu punya hak dia mau memberitahu siapa dia atau enggak. Gitu. Nah, gua nggak tahu kalau misalnya orangnya mungkin ada orang-orang yang untouchable, kita nggak tahu gitu. Jadi waktu itu gua nggak tahu siapa yang beli sebenarnya. Tapi berarti kalau letter authentication-nya tetap dikasih. Tetap dikasih, tetap. Itu lu udah paham juga apa pas gara-gara paham, itu? Udah paham, Oh, oke. udah paham akan hal itu gitu. Tapi sebenarnya temen-temen gua yang seangkatan gue gitu Iya. belum paham, ada sertifikat segala macam karena belum ada, belum ke situ gitu. Tapi di situ gue sebenarnya ternyata karya kalau misalnya laku harus ada sertifikat segala macam, gitu sih intinya. Udah gue udah mengerti hal itu. Kalau lu pameran tunggal kapan, Clay? Pertama kali? Gue pameran tunggal di Edwin bukan ya? pertama kali justru pameran tunggal gua itu di Jepang. Pertama kali. 2000 Pertama kali. Gue pernah solo showcase sebenarnya. Solo showcase kan sebenarnya gua itu bukan dibilang pameran tunggal ya, cuman ya bisa dibilang showcase lah gitu. Itu di Art Hotel pertama kali. Di Art Hotel. Oke. Cuman waktu itu tuh
gua nggak bisa bilang itu pameran tunggal gua karena itu pakai karya-karya lama. Jadi gua kolase lah gitu. Gua kolase ya ditempel segala macam gitulah. Intinya nggak bener-bener pure buat dari nol. Nggak. Oke. Pertama kali yang menurut gua bisa dibilang itu pameran tunggal ya di Jepang 2020. Bukan 19 ya? 2020 awal. Sebelum pandemi berarti? Sebelum pandemi, gatot total, nggak ada yang beli karya gue, nggak ada yang beli. 6 hari setelah gue pembukaan tutup, mall-mall tutup segala Itu lu macam. masih di Jepang tapi? Masih kondisinya? Jepang. Kondisinya baru pembukaan gue, karya baru laku, kalau nggak salah gue bawa, kalau nggak salah bawa 8 karya baru laku 2. Itu balik modalnya belum tuh ya? Belum, jujur, belum. Jadi gue berpikir kayak, oh sekarang karena memang pundi gue bukan dari situ. Oke. Jadi gua sekarang berkarya udah nggak ngarep ke situ sih. Ya beruntungnya gua sekarang sama Kens Gallery kan, nggak pernah nuntut apa-apa dari gua. Jadi kayak karya lo harus gini nggak pernah gitu. Jadi emang ada kebebasannya tetap dari ada situ ya? kebebasan dari gue sebenarnya. Yang penting gua hadir di situ sebenarnya di situ. Tapi ya iya kalau dari materi ada aja gitu selama memang ya gue ikhlas ngerjainnya segala macam. Karena kan ini ego gue ya gitu. Jadi gue pengen ngelukis ketika gue pengen ngelukis. Jadi gue harus ngelukis. Nggak kayak gitu. Jadi gue pengen ngelukis ketika gue pengen ngelukis gitu. Sama ini juga ya, gue menarik mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kayaknya Jakarta nggak ada yang benar-benar lo pure seniman ya lu bikin karya doang gitu karena diharuskan lu harus promosi sendiri ya mungkin kalau di luar kan ada agensinya ada dealernya apa yang segala macam. Kalau lo 11 tahun ini gimana prosesnya itu dari bikin karya? Kalau sekarang mungkin lo udah di tahap nothing tulus, mungkin 5 tahun ke belakang gimana tuh maksudnya? Gue bikin karya ini kayak gue kesini deh, gue kesitu deh jualnya. Itu kan pasti semua orang pengennya ke galeri, Bu. Pengen ke galeri pasti. 2002 mungkin karena memang Arjok lagi hype banget kan waktu itu kan. Gue nyoba berkali-kali, 3 kali apa gue nggak salah, 3 kali nggak ada yang masuk. Terus intinya gue udah hopeless lah. Ya misalnya gue udah gue nggak nyoba lagi deh gitu, udah 3 kali hitungannya. Ya berarti kan gue harus cari apa namanya pintu lain gitu. Udah 3 kali gitu. Kecuali gue bebel. Tapi banyak kan yang ngobrol nggak apa-apa, terus aja nggak masalah. Antara bobel sama penasaran beda tipis sih. Nggak masalah. Cuman kan waktu lu terbuang ya gitu. Terus abis dari situ, gue mulai fokus ke galeri tadinya. Nggak ada yang masuk juga ternyata, nggak ada yang masuk. Sorry, gue potong. Pada saat itu sistem masuk galeri seperti apa? Sebenarnya gue nggak tahu. Waktu itu gue nggak tahu, cuman gue berusaha kayaknya gue mendekatkan gue kirim beberapa karya gue email segala macam dan Kens salah satunya gitu, Kens tuh salah satunya yang gue banyak nggak galeri yang lo coba propose? Dulu kan mungkin galeri yang mungkin sama kayak gue yang bisa menerima karya gue tuh Kens karena gue tahu di situ ada Edi Hara. Di situ ada Edi Hara juga, ada Oki, ya, ada Oki Re. Udah mulai ngelihat karya yang seperti ini. Iya, udah ada Oki, Vivi Yip. Waktu itu masih ada Vivi Yip. Dulu Darbots juga di situ tuh. Setahu gua ada Darbots, ada Hehe, terus Arkif. Waktu itu ada di situ juga. Iya, di Vivi Yip juga sama Edwin. 3. Oh, oke. Sama Edwin tuh 3 tuh. Nah, ternyata jalur gua masuk di galeri ternyata dari seniman. Jadi gue dulu sempet bantuin artisanin Om Edi Hara. Lu berarti pernah jadi artisan juga? Pernah gue jadi artisan gue. Jadi artisan. Ini karena lu suka sama Om Edi Hara atau karena emang BU aja? Dua-duanya aja. Ayo gak banyak yang tahu kayak lu jadi Jujur nih. Gue sebulan garap mural Art Hotel. Sebulan gua nggak kuliah, IP gua 0. Terus gaji itu habis dalam waktu 1 hari. Karena gua waktu itu inget banget gaji gua itu gua beliin Nike Air Max 2 pieces tuh. Gua beliin itu. Kurang sih memang sih itu di situ. Tapi ya itu, gua banyak banget ditempa sebenarnya. Banyak banget ditempa sama Om Edi. Om Edi pun juga sebenarnya cukup inilah ngasih peluang juga ya. Ngasih peluang iya, ngasih kritik iya.
Dari situ sih gue kenal sama Bu Inga, ownernya dari Kens. Iya. Ya udah, akhirnya dia tahu gue berkarya. Akhirnya gue dipamerin. Gitu. Itu proses lo lagi jadi artisan atau mungkin sampai jadi artisan di Omediara gimana? Dari Serum gue. Oh, Dari Serum. Jadi waktu itu emang nggak banyak sebenarnya anak UNJ yang tahu Edihara tuh nggak banyak. Maksudnya bukan nggak banyak, mungkin nggak ada kali ya. Iya. Nggak ada karena kan Om Edi di luar lah ya. Iya, karena balik lagi referensi UNJ tuh nggak sampai situ sebenarnya, nggak sampai situ gitu. Jadi mungkin kakak kelas gue juga hitungannya masih ya terpaut sama Agus Wage, terus juga sama Jumadil Alfi dulu ya segala macem. Nah tuh Om Edi tuh one thing lah menurut gue gitu ya. Dari situ gue juga jadi suka, wah ternyata nih gambar bisa sebebas ini nyet gitu aja, nggak mikir gitu. Terus ya orangnya juga keren, fashionable gitu. Oke sih, ini statement menurut gue. Ini statement, terus juga salah satu karakter yang memang gue harus punya. Penting banget soalnya, penting banget. Dari seniman tuh pertama kali ketika lo ada di dunia di ruang pamer, penting banget sebenarnya untuk lo mau terlihat seperti apa? Terlihat seperti apa tuh menurut gue penting. Persona berarti itu penting ya? Penting banget, menurut gue penting. Dan itu sekarang gue merasakan benefit itu. Karena gue melakukan hal itu memang. Tapi gue penasaran juga ya, lo jadi artisan Omedihara, proses lo ngobrol, ngasih tahu. Gue yakin juga yang jadi artisan bukan lo doang kan, pasti banyak teman-teman yang lain. Kenapa yang punya kesadaran waktu itu lo untuk ngobrol, untuk ngasih tahu bahwa gue berkarya juga. Walaupun gue yakin Omedihara, tahu nih anak-anak UNJ yang ngerjain misalkan kayak gitu. Sebenarnya gini Bud, Omedi tuh sama sekali nggak banyak ngomong. Iya. Sebenarnya nggak banyak ngomong. Walaupun dia humble ya. Walaupun iya, tapi sebenarnya agak susah untuk kita ajak komunikasi gitu. Agak susah untuk borderingnya tuh banyak banget. Apalagi kita ada gap age yang jauh banget gitu. Nah, gue cuman cuman ngamatin situasi aja kayak misalnya, oh dia tuh berkarya begini, dia kalau gambar tuh begini. Terus ada hal-hal yang sebenarnya nggak bisa gue ambil dari dia. Kayak misalnya, gue kan ngampus nih. Terus hal yang membuat gua jadi banyak IP gue jadi 0 itu adalah ternyata jamnya Om Edi itu nggak bisa kita prediksi. Jadi kita misalnya bisa datang ke Art Hotel itu jam 10 pagi, baru mulai garap jam 3. Harus nunggu dia? Harus nunggu dia. Dan gua nggak dikabarin, besok jam 3 ya, sedih bangunnya dia. Itu nggak baik juga untuk kerjaan sebenarnya hitungannya di situ bagi gue itu sebenarnya. Jadi ada yang gue ambil secara ini, ada yang gue nggak ada yang gue nggak ambil. Cuman gue mesti bilang dia salah satu OG sih hitungannya. Harus dibilang harus gue akuin OG banget gitu. Dari situ lo ada relasi untuk masuk galeri dan lain sebagainya. Bisa dibilang gitu. Treatment pertama galeri untuk melihat seniman muda tuh seperti apa, Clay, waktu itu? Wah, anjir ya. Tabu sih waktu dulu. Nggak, maksud gue sesantai, oh yaudah pameran aja dulu atau dia ngeliat ngobrol karya. Dulu, lihat portfolio. Dia ngeliat karya. Bahkan waktu pertama kali gue masuk Art Jakarta, gue ditodong sketch. Sketchnya kayak gini. Oh ya? Iya, dulu. Oke. Iya, dulu. Sampai ditanyain, ini idenya apa? Enggak, kalau itu enggak, sketch doang. Tapi kayaknya kalau di galeri itu lumayan ide dan segala macem mereka nggak mau tahu. Karena kan balik lagi mereka looks tampilan gitu ya. Bagi mereka itu dia bisa jualan, gampang jualan segala macem ya udah. Itu intinya. Sesimpel itu sih sebenarnya galeri. Jadi makanya banyak memang yang kalau gue pikir-pikir ya sebenarnya kalau dipikir ya kalau kita masuk galeri sebenarnya kita bosnya. Bosnya. Jadi nggak bisa dibilang salah tapi nggak bisa dibilang benar juga kayak misalnya kita nyari galeri dan segala macam sebenarnya galeri itu butuh kita. Galeri itu butuh kita. Ya. Gitu. Nah, kalau nggak ada seniman apa yang mau lu jual sebenarnya. Dan juga galeri kan dapat duit itu dari potongan 50% si seniman. Itu. Jadi 50%. Kan berarti kan yang ngasih duit itu kita. Galeri memberikan ruang relasinya mereka dan tapi yang memberikan mereka materi barangnya apa adalah kita produknya. Iya, itu dia. Gitu juga. Soalnya di situ
cukup sulit juga sebenarnya jadi emerging artist tuh. Bisa dibilang sulit, tapi Kalau? kalau kita nggak mau mencoba hal baru. Tapi kalau misalnya kita nyoba sosmed, bener-bener kayak fuck it, galeri susah, galeri cuma dikit, galeri seniman itu aja. Ya udah, banting setir aja. Menurut gue di situ. Sekarang udah banyak banget kayak misalnya lo masuk galeri, kesempatan lo untuk menjual itu sekarang cuman ada di Art Jakarta. Ya. Yang bergengsi lah, Art Moment juga lah gitu. Cuman bisa dibilang top notch-nya Art tuh, fair itulah ya. top pokoknya. notch-nya pasti Art Jakarta gitu. Art Jakarta balik lagi. Cuman sekarang ada namanya side hustle baru. Orang bilang side hustle lah, yaitu adalah art market. Dan art market di Jakarta nih ya, di Jakarta. In total dari setahun itu bisa ada 10 kali. Ya. Jadi sekarang peluang manakah yang mau lu ambil? Yang lebih banyak atau enggak yang lebih sedikit? Kalau gue gitu. Karena yang si art market yang bisa katakanlah underground gitu ya. Itu kesempatannya semua orang punya kesempatan yang sama ya. Dan sekarang art market sekarang udah nggak bisa dibilang underground, Bud. Karena balik lagi sponsornya udah BCA, sob. Sponsornya udah Bank Sapu, sponsornya udah BCA, sponsornya terus juga sekarang you name it lah, Semasa. Gue pun juga megang juga Jakarta Doodle Fest. Gue sebagai art director juga di sana dan All the Small Thing juga jadi bagian di sana. Waktu itu sponsornya Mr. DIY. Lu bayangin itu. Jadi bisa dibilang kita buat itu sebenarnya jadi opsi untuk para seniman ataupun bisa dibilang ilustrator lah. Kebanyakan ilustrator lah. Karena balik lagi kan ilustrator itu selalu dianggap nomor 2 di dunia seni. Bahkan cenderung nggak dianggap gitu. Misalnya bahkan gua pameran di galeri pun masih dibilang gue ilustrator. Makanya ya gue bilang ini sebenarnya batasan ini siapa sih yang buat sih anjing gitu? Siapa sih yang buat gitu? Nggak ada sebenarnya kayak gitu, kayak di luar nggak ada. Gue pameran di Jepang nggak ada gitu, nggak ada seperti itu. Kayak Yamepi nih ibaratnya temen gue tuh Yamepi. Kalau dilihat udah di Harajuku siapapun itu orang tahu lah gitu segala macam. Cuman dia nge-branding dia art director majalah dia bikin toys dia ngelukis diterima gitu. Maksud gue siapa sih yang ngebuat border ini itu sebenarnya. Baik lagi di situ gitu. Jadi penting bagi gue sekarang mungkin orang ada yang melihat gue edukasi terus gitu. Gue edukasi bahkan di thread gue juga edukasi segala macam. Penting untuk lo mencari opsi kedua gitu. Yaitu sekarang tadi cara jualannya adalah art market atau enggak dengan cara konten. Peluangnya banyak banget dan kesempatannya sama. Banyak asli, banyak banget. Gue boleh garanti lo kesempatan kita untuk menjadi seniman itu sekarang 50-50. Seniman baru ya, seniman baru 50. Kalau gua dulu 70-30. 30 di gua, 30-nya di gua, 30% doang. Karena balik lagi gua ada di situ ada poinnya gua dari kampus yang enggak underrated segala macam. Kedua gua nggak kenal relasi apa-apa dari kampus gua gitu segala macam. Nggak ada yang menjadi kurator. Nggak ada yang menjadi seniman yang memang masuk galeri. Ke sana. Sekarang kalau misalnya dibilang UNJ nih, yang masuk Art Jakarta, lulusan dari UNJ, tahun kemarin 3 orang doang. Gua, Asun, ada satu lagi Marsudi. Marsudi itu angkatannya Asun lah. Itu 3. Dan itu pun udah, kalau gua kan udah dari 2017 kan, selalu ikut segala macam. Cuman sekarang alhamdulillah udah ada 3 nih temen untuk diskusi gue gitu, temen untuk diskusi gue gitu di situ karena ya di situ. Tapi ini juga nggak sih Clay, penting juga untuk tadi lu udah mention juga perihal personal branding udah pasti karena itu bagian dari statement berkarya juga bahkan. Tapi perlu nggak seniman ini memikirkan atau teman-teman yang bikin karya ilustrator ataupun yang lain gitu, penting juga nggak sih mereka bikin karya mikirkan ini kira-kira muaranya kemana atau ini perlu dikoleksi sama siapa atau yang beli siapa, itu memikirkan ke situ penting nggak sebenarnya? Menurut gua kalau di Jakarta nggak penting. Karena balik lagi kita kan berusaha ya, kita nggak tahu endingnya kita bakal dibeli atau enggak. Sebenarnya di situ. Ngarepnya dibeli pasti. Nggak naif dong. Pasti, karena balik lagi setiap kita berharap seperti itu dan kejadiannya tidak, bakal sakit hati, Bud. Gitu ibaratnya gitu. Jadi kayak misalnya
banyak banget temen gue yang sekarang mungkin udah mempercayai diri bahwa gue tuh full time artis. Ya, Tanpa memikirkan opsi kedua. Balik lagi, seniman itu ada umurnya, friend. Ada umurnya. Ada umur. Karya itu ada umurnya. Ada umurnya. Yang buat kita sustain itu adalah diri kita dan cara kita supaya marketing dan Tetap manajemen diterima itu. ya. Manajemen itu Iya, penting iya, banget iya, menurut iya. gue. Gue tuh udah bukan belajar ya, kayak Melihat dari organik lah. kesalahan-kesalahan yang lain. Kesalahan gue dulu, Iya, kayak misalnya, ya gue punya duit segini buat party ya, nggak juga gitu segala macam. Itu iya. sebenarnya. Kok jadi nggak asik ya, lu masih muda punya kesadaran itu, gue. Tapi jangan-jangan ini yang bikin lo masih Cuman gue have fun, juga, Gue dulu pas muda have fun, nongkrong iya. Enggak, Pak. Tadi gue sempat diskusi ya sama anak-anak. Ini Mukle gila ya, maksudnya dia tetap beda. Bahkan yang seangkatan lo aja, nggak yang sebikin kayak lo gitu. Misalkan kalau kita ngeliatnya parameternya sekarang sosial media gitu ya. Ngeliat lo seaktif itu di thread lah, di Instagram lah, apa segala macam lo. Ya kalau di-treat kan kemarin kan gara-gara ada itu, friend. Sebenarnya mah kagak. Enggak ya, maksud gue. Tadi udah lu jawab karena lu seneng melakukannya. Iya, gitu. itu. Tapi kalau gue ngeliatnya ini bagian dari bagaimana lo untuk cara lo untuk sustain, terus membangun personal lo dan lain sebagainya. Gue juga bingung juga kalau banyak yang cerita gitu, gue nggak suka ngelakuin ini, jangan dilakukan. Iya, Sebenarnya iya. kan jadi maksudnya jadi dibanding nggak jujur lo berkonten, karena berasa ya kan kalau Berasa lo banget. konten apa segala macam Itu kan konten berasa. nomor 1 jujur sih, asli. Menurut gue itu. Karena memang susah banget untuk lo pertama kali ngonten tuh, buset. Di sini susah. Lo ada ini juga dong. Dulu Ntar gua iya. diomongin lagi sama anak-anak. Pertama kali So nih asik. gue kasih hint ya. Lu mau semangat ngonten, cobalah lu ngonten a day in my life. Itu gila itu buat a day in my life, menurut gue gila, sulitnya minta ampun. Asli. Lu harus ngontenin dari awal bangun tidur. Waktu itu pernah, kenapa gue sampai sekarang masih ke bawah? Gue ada di Malaysia selama 30 hari dan itu ke bawah sampai sekarang. Oke. Itu gue jadi, maksudnya kayak ngonten dari brand udah gak berasa gue. Klien, bikin konten kayak gini, brandnya ini, apa yang diomongin ini, briefnya ini, udah. Kayak gitu. Jadi udah gak berasa karena gue udah ngelakuin 30 hari, selama 30 hari gue bangun pagi, gue ngonten, gue mandi, cuci piring, apapun. Itu apa udah habit yang akhirnya tanpa terasa ini sampai hari ini tetap lu lakukan. Tetap gue lakuin, gitu ya. tetap gue Jadi, lakuin. Itu walaupun emang sekarang harus udah nggak terlalu dibiasain ya, rajin sih, ternyata. Bu. Hitungannya nggak terlalu rajin juga gue. Hitungannya di situ. Karena balik lagi, semakin gadget kita bagus, ternyata semakin males ya anjing kata gue. Bangsat, walaupun gadget gue padahal disupport, cuman semakin males gue ya gitu anjing. Karena dulu Malesnya mungkin kenapa? Dulu mungkin ngedapetinnya susah, Bu. Gue ngerasa Oke. itu. Sekarang udah balik lagi, mungkin apa yang dibilang Panji relate nih sama gue. Apa yang dibilang Panji Pragiwaksono, kenapa dia pindah ke New York? Itu karena dia udah gak ngerasa ada tantangannya lagi. Wah. Itu penting banget, Sob, untuk menjaga si tantangan itu dalam hidup, penting banget. Nah, makanya tuh gue sebenarnya ada misi sebenarnya, gue emang pengen pindah Oke. ke kota yang gue suka, Tokyo gitu. Berarti kalau lu pernah ngalamin stuck ngalamin alhamdulillah nggak punya tantangan hidup lagi, nggak punya tantangan dalam berkarya lagi. Berarti lu pernah ngerasain fase itu? Alhamdulillah stuck gue gak pernah. Tapi hambar iya. Hambar iya. Karena lu berangkatnya dari suka ya, melakukannya Iya, gitu. hambar Dengan daily, dengan kebiasaan apa, misalkan ya kalau lu ngelukis ya pegang kuas apa segala macam. Iya. Itu udah bagian dari keseharian gitu ya. Iya. Kayak sekarang kan misalnya gue nyoba spray paint dengan ya teknik si brecetan ini nih. Iya, Gue ngerasa, wah ini gue jujur banget nih di sini. Gue ngerasanya gitu. Nggak perlu harus gue bagus-bagusin. Nggak perlu kayak misalnya ada coretan tiba-tiba gue tablek lagi, gue tutsir lagi. Nggak perlu kayak misalnya gue ngebantai warna sampai 5 kali, exhausted banget gitu. Ya gue cuman mencoba untuk jujur aja sekarang ketika berkarya gitu. Jadi emang medium yang sebenarnya dulu gue benci banget kan. Spray paint gue dulu benci banget karena ngerusak garis gue gitu.
Kayak anjing nih si Dado tuh. Kalau lu gitu ya. Gue Iya. ngeliat anjing nih. Lu zaman-zamannya gua Abis gambar bareng detail nih. abis. Mungkin gua doang tuh yang pakai koas tuh. Gua sama Hers waktu itu. Dua tuh Hers kan juga nggak pakai, belum pakai belum spreaker ya? pakai. Hers belum pakai tuh. Anjing gua ngerasa ditemenin tuh sama Hers tuh waktu itu. Sekarang anjing dia udah pakai fluorescent tai ya. Wah, udahlah gua bilang. Kalau misalnya gua pakai koas ya ketinggalan zaman juga gua hitungannya gitu. Jadi ya mau nggak mau yang pertama kali ngeracunin gua ya si Dado, si Ciwaki itu. Si hambarnya tuh, hambar seorang seniman seperti apa? Lu ngelihat karya lu jadi hambar atau? Itu nggak pernah. Ngelihat hidup gua aja. Oke. Repetitif, eat, sleep, art, repeat, eat, sleep, art, repeat gitu segala macem. Terus balik lagi gue banyak juga kayak membeli sesuatu yang sebenarnya buat apa ya beli ini anjing gitu kan. Ada berpikir gue ngerasain hal itu, Bud. Jadi agak hambarnya di situ sebenarnya. Oke. Hambarnya di situ. Jadi hambar dalam tanda kutip masih positif bagi gue. Belum kayak gue ada anxiety dan segala macam, enggak sih. Hambar aja. Itu berarti kalau kayak motoran, mobilan, Itu menjaga mood gue sebenarnya. itu salah satu bentuk rilis lu juga lagi, jangan-jangan. Rilis gue sebenarnya. Jangan gini. Lu bakal bete kalau lu, menurut gue ya, balik lagi POV gue nih. Lu bakal bete kalau lu nongkrong sama orang yang seprofesi lu. Gue pun udah nyoba hal itu. Gue nyoba hal itu. Kayak misalnya nih, gue paling benci ketika gue di pameran ada orang nanya, lu lagi sibuk apa nih? Wah, itu sorry to say, bro. Aneh, izin sign out dari situ. Sorry to say. So asik nih yang ini. Iya, sorry to say, bro. Walaupun lu kenal, tapi sorry, gue bilang gitu. Nah, tapi gue bisa lebih menghargai orang. Iya. Gak kenal nih, ternyata dia follow gue. Oke. Ada orang gini, bang, anjing bang ya, gue kemarin udah nungguin merch lu, pelak lu sama Gofar, ternyata gue nggak dapet. Oke. Wah gila, itu gue respect. Bisa gue ngobrol lama sama dia. Karena balik lagi, basically dia ngomongin hobi. Nah, gue tuh kenapa mungkin ada beberapa klien gue yang sampai sekarang masih percaya sama gue. Iya. Itu karena hobi. Percaya sama gue. Itu karena hobi. Karena mungkin gue punya hobi ini, gue ngulik juga, Bud. Oke. Sebelum gue beli itu, gue biasanya ngulik. Kayak misalnya, gue sekarang lagi suka banget sama, apa itu? Wah anjir. Udah 48 menit siap. Gue banyak bacot ternyata. Gue lagi suka sama, apa namanya, kalau sekarang ya, untuk sekarang gue lagi suka sama Syntoys. Oh. Syntoys gitu. Gue pelajari, sebelum gue untuk membuat toys, Iya. gue beli dulu. Gue koleksi dulu toysnya. Iya. Gua cari senimannya, terus gua juga koleksi yang lokal juga. Alhasil gua masuk ada di situ, gua ada di bagian itu. Baru tahun ini gua memutuskan untuk gua membikin toys gua sendiri. Itu kayak gitu. Wah, berarti udah kelihatan tuh kisi-kisinya tuh Muklai bakalan ke arah mana nih. Jadi Gitu. kalau yang anjing gue lupa tadi. Sebenarnya gue mau nanyain juga sebelum ke situ kan wave-nya semakin tinggi lah ya, boleh diakui gitu lah ya. Maksudnya followers semakin banyak, tawaran pameran, tawaran yang beli karya dan segala macam. Gue yakin juga berbanding lurus dengan haters yang makin banyak juga. Itu lu gimana tuh melihat itu? Wah sering kali ya, udah nggak peduli gue. Gue yakin juga lu banyak dimusuhin kolektor, dimusuhin Banyak. galeris, Bukan kolektor sih sebenarnya, itu bukan kolektor, gatekeeper. Jadi bukan kolektor. Kolektor tuh lu banyak duit, lu nggak mikir. Cuek, lu mau beli karya siapa aja, duit gua nggak habis. Tapi kalau beli karya masih mikir, sorry, bukan. Bukan bro, sorry. Tapi lo banyak ngerasain juga gak sih, Pak? Kan apalagi lo sekarang penetrasi juga ke sosial media jadi influencer gitu, juga banyak yang nyerang-nyerang gitu juga gak sih? Ngomongin karya aja. Justru menurut gua, dunia content creator tuh sehat. Oh Gue ya? bisa bilang itu. Gue bisa bilang itu. Karena? Beneran. Semuanya semakin mendukung. Sekarang gini, ada berapa banyak content creator TikTok yang sekarang mereka solid banget. Wah gila. Oke. Mereka nongkrong bareng segala macam. Gue salut. Karena balik lagi dia ada di industri yang mereka harus seneng di situ. Harus seneng ngonten terus segala macam. Begitupun juga kayak misalnya
Gua mau masuk ke scene art, ternyata di scene art tuh kayak misalnya, oh ternyata ini. terlalu banyak Ya. opsi ya, terlalu banyak aturan ya gitu. Kayak misalnya gini, balik lagi. Kita dulu pengen masuk seni rupa karena kita emang benci sama matematika. Misal gitu, misal seperti itu. Kita benci sama matematika, kita benci sama sistem. Akhirnya, apalagi yang namanya street art ya kan, kita benci sama. Mungkin bisa dibilang kita memprotes atau kritis sama pemerintah juga sebenarnya. Cuman ketika kita masuk industrinya, kok ada ini, kok ada itu, males gue hitungannya. Ya mendingan gue motoran. Iya, itu dia di situ. Jadi gue selama ini ada di industri itu, wah nggak pernah satupun gue kayak diskusi segala macam, nggak pernah. Bagi gue, ketika gue buat karya, gue mamerin, ada orang suka beli, gue terima kasih sama orang itu udah support gue itu. Di situ, that's it. Nggak ada kayak misalnya gue kontemplasi harus gue buat apa, buat project apa, nggak. Jalan gue bukan di situ, Bud. Gitu. Ada mungkin yang mungkin punya jalan seperti itu, mungkin ada, tapi cuman jalan gue bukan di situ. Biar gue persetan kayak misalnya, lu tenar karena konten, lu tenar karena apa? Wah bodo amat friend gue. Asli. Bagi gue bodo amat gitu. Jadi karena lu juga ngerasa semua orang sebenarnya punya kesempatan yang sama ya. Oh jelas, apalagi dengan konten. Menurut gue itu. Nah, balik lagi kalau tadi kan art market ya 50-50. Kalau konten 100% lu punya kesempatan. Oke. Kalau lu tahu life hack-nya bisa. Apa salah satunya? Salah satu life hack-nya satunya apa? balik lagi, satu, lu pentingnya sebuah reels, penting banget. Jadi kayak misalnya ada beberapa nih gue kasihin lah ya. Maksud gue formula gue nih, formula gue. Gue tuh seminggu minimal banget 3 reels gue. Minimal banget. Seminggu. Minimal banget 3 reels. Maksimal pasti setiap hari. Apapun. Gue pernah maksimal 12 kali. Jadi 6 hari gue 12-12-nya reels. Minggu gue off. Minggu gue off pasti. Karena balik lagi jarang ada orang ngeliat konten di hari Minggu gitu. Terus gue kombinasiin juga sama carousel segala macam. Dan itu pun reelsnya juga kadang artwork, kadang motor, kadang keseharian gue. Jadi opsi orang untuk apa namanya ada kerjaan ini kerjaan itu bisa lebih banyak. Dan sekarang juga kayak misalnya ada orang yang nge-hire gue justru malah bukan untuk di art. Jadi gue as a personal. Nah itu kan salah satu profesi yang sebenarnya kita nggak bisa bayangin datangnya dari mana, Bud. Datangnya dari mana pun nggak pernah. Kayak misalnya, Clay, SOE-nya ini nih, lo harus datang ke suatu tempat, review barang, that's it. Nggak ada artnya. Tapi artnya itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu, ngeditnya juga dengan cara kita, jujur segala macem, lagu yang kita pilih juga, kayak gitu. Punya kebebasan di situ. Kebebasan di situ. Jadi ngelihat karakteristiknya seperti itu. Gitu. Yang pastinya gue sangat banyak belajar ketika gue konten. Banyak banget. Dan gue mau belajar sampai sekarang ketika gue konten. Kebagi gue di art, gue udah stop. Gue udah stop untuk untuk membuat kayak gue ngelihat anjing gila skillnya oke juga nih. Ya kalau gue ngejar di skill, ya nggak akan bisa gue gitu. Ya maksud gue di atas langit masih ada langit. Itu dia, friend. Maksud gue dulu cat herring juga keterbatasan itu, friend. Cuman gambar garis gitu doang, keterbatasan. Tapi kan presentasinya, sampai sekarang hidup. Storytellingnya gimana gitu. Iya, itu dia. Dari sampai sekarang hidup, sustain segala macam. Dan itu adalah the real pop art menurut gue. Senimannya juga harus fame. Balik lagi di situ. Karena balik lagi, lu mau sekarang pop art itu udah berubah jadi lowbrow segala macam, tapi lo harus lihat godfather lu tuh siapa? Warhol main nama siapa? Dia juga ikut positioningnya di situ ya. Iya, dia kenal sama Debbie Harry. Ya kan dulu dia udah main sama Debbie Harry, nongkrong sama siapa? Nongkrong sama maksud gua artis-artis ya kita you name it lah siapa gitu. Maksud gua wah gila ini sih penting friend untuk kita adaptasi ke kita gitu dengan cara ya kita harus sustain juga dari sisi artnya juga sebagai individu kita masing-masing gitu. Sebenarnya di situ sih. Mungkin terakhir Clay, karena tadi udah dibilangin udah berapa menit.
Sebenarnya gue janjian mereka 45 menit. Jadi dari tim produksi. Mungkin Nah. terakhir kalau dibayangkan Muklai 10 sampai 20 tahun lagi, Muklai yang seperti apa? Udah Muklai yang jadi orang tua yang bawel tapi tinggal di Tokyo atau iya gue masih Anjing itu gue aminin sih, gue hopefully sih. Gue hopefully ya emang gue pengen, gue mungkin 10 tahun ya. ya 10 tahun. Berarti umur 40 lah ya, 40-an. 40 kayaknya gue pakai mobil di Osaka, gue ikut komunitas kanjo, balapan gue di tol. Itu sih gue sebenarnya pengen. itu bayang ini. Iya, dikejar-kejar polisi, kejar polisi gue. Hitungannya itu, ya gue pengen live berdampingan sama passion gue. Masih di situ gitu. Dan itu yang jaga gue tetap muda sih. Dan gak kolot sebenarnya. Yang gue bisa kayak sampai sekarang mungkin ngejaga gue supaya open minded itu sih. Kayaknya passion gue itu gitu. Oke, Clay, thank you so much. Udah berbagi keseruan, mungkin akan ada part 2, part 3 ya lagi sama Anjing. Clay, ya. Karena ini salah satu yang terus dinamis secara kekaryaan, orangnya juga dan segala menarik lah pokoknya untuk dibahas selanjutnya. Sampai ketemu lagi di episode mendatang di Retired Club. Ada. Thank you. Oke.